Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat untuk belajar? Ya, bagus. Semangat ya, harus semangat. Jangan lupa kalau berangkat sekolah sarapan dulu. Biar apa? Biar badan sehat, pikirannya jernih. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini ya, seperti biasa sebelum melaksanakan kegiatan belajar ya, mari kita bersama-sama berdoa ya, supaya apa yang kita dapatkan dari madrasah, dari sekolah ya, itu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, untuk selanjutnya yaitu sebelum ke materi, Pak Guru bertanya dulu, apakah hari ini ada siswa yang tidak berangkat sekolah? Hari ini ada? Oh, berangkat semua ya? Alhamdulillah. Nah, mari kita langsung saja ke materi ya. Di sini peta konsep ya. Yang pertama itu ada pengertian sholat Jumat, yang kedua ketentuan sholat Jumat, yang ketiga tata cara sholat Jumat. Nah, pada tujuan pembelajaran ya, pada tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat Jumat dengan baik. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan ibadah sholat Jumat dengan baik. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan kebiasaan berperilaku taat, beribadah, dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu apa itu sholat Jumat? Pengertian dari sholat Jumat ya. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur ya, pada waktu zuhur yaitu hari Jumat ya, waktu zuhur hari Jumat ya. Sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah ya. Sholat Jumat hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap orang mukmin ya. Khusus itu untuk yang laki-laki. Selanjutnya, apa saja ketentuan sholat Jumat? Ketentuan sholat Jumat
ya, yaitu dalam surah Quran surah Al-Jumu'ah dijelaskan, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak Guru ulangi lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzurrul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, ada juga dalil nakli sholat Jumat. Ya, simak dan pahami ya. Itu ada hadis riwayah Abu Daud dari Amr bin Shu'aib, ya, dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu muru auladakum bis sholati wa hum abna'us sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri wa farriqu bainahum fi madaji'i, ya. Rawahu Abu Daud an Amri ibnu Shu'aib an abihi an jadi, ya, yang artinya perintahkanlah anak-anak kalian agar melaksanakan sholat ketika berusia 7 tahun. Nah, pukullah mereka ketika berumur 10 tahun, pisahkan tempat tidur mereka, ya. Maksudnya di sini apabila, ya, anak sudah berumur, ya, sudah berumur 10 tahun, ya, kalau tidak melaksanakan sholat, itu orang tua wajib memukul, tapi memukulnya, ya, mukul jangan terlalu keras pada pukul supaya anak itu melaksanakan sholat Jumat, ya, melaksanakan sholat maksudnya di sini, ya, termasuk juga sholat Jumat, ya. Nah, apa saja ketentuan sholat Jumat itu? Ketentuan sholat Jumat, ya, yang pertama yaitu 1, syarat wajib. Yang kedua, syarat sah. Dan yang ketiga adalah rukun sholat Jumat. Ya, syarat wajib sholat Jumat yang pertama adalah beragama Islam, ya. Orang yang beragama Islam itu wajib melaksanakan, ya, hukumnya wajib untuk melaksanakan sholat Jumat itu untuk yang laki-laki, ya. Yang kedua, baligh atau dewasa. Baligh sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya, atau dewasa, ya. Nah, berdewasa di sini sudah berumur, ya. Nah, sudah berumur maksudnya bukan anak-anak lagi, seperti misalkan anak TK, PAUD, ya, itu di bawah 6 tahun itu. Nah, tapi dari kecil kalau bisa sudah dari TK udah mulai belajar ikut sama ayah berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, ya. Itu yang kedua, balik atau dewasa. Dan yang ketiga, berakal sehat. Nah, maksudnya di sini berakal sehat, ya, akalnya tidak terganggu, ya. Misalkan hilang ingatan atau bahasa itunya
gila ya, orang gila kan hilang ingatan ya. Nah, itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Yang wajib melaksanakan sholat Jumat adalah berakal sehat. Nah, yang keempat yaitu laki-laki ya. Ya tadi ya udah dijelaskan syarat wajib sholat Jumat yaitu laki-laki. Yang perempuan misalkan sholatnya di rumah ya. Yang kelima sehat jasmani ya. Sehat jasmani misalkan udah sehat. Kalau yang lagi sakit ya, kalau sakit ya berarti itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat karena ada yang lagi badannya kurang sehat, kurang fit ya. Nah, yang keenam tidak ada uzur dan yang ketujuh adalah merdeka ya. Merdeka maksudnya bukan hamba sahaya atau bukan budak ya. Selanjutnya, nah yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat yang pertama adalah perempuan, yang kedua adalah anak kecil, yang ketiga orang sakit, dan yang keempat musafir ya. Untuk yang perempuan itu melaksanakan sholat di rumah. Nah, untuk anak kecil ya, kenapa anak kecil ya? Kalau anak kecil kan biasanya misalkan aku yang dikhawatirkan itu biasanya pipis. Nah, kalau sekarang kan ada Pampers ya. Kalau pipis itu akan mengganggu gitu ya. Nah, tapi kalau bisa anak yang udah masuk TK itu udah mulai bisa berangkat karena untuk Untuk belajar ya. Untuk belajar sholat Jumat ya. Nah, yang ketiga yaitu orang sakit ya. Orang yang lagi sakit misalkan untuk bangun saja pusing karena panas, demam ya. Itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat ya. Melaksanakan sholatnya di rumah saja. Nah, misalkan karena kalau megang air menggigil nah berarti wudunya pakai tayamum. Selanjutnya musafir, yang keempat adalah musafir. Nah, musafir apa itu musafir? Orang yang dalam perjalanan jauh, misalkan ya jauh dari rest area, ya waktu perjalanan itu lewat tol kan mau berhenti susah, jauh dari rest area, tibanya waktu sholat Jumat ya termasuk itu musafir. Musafir orang yang dalam melaksanakan perjalanan jauh itu musafir, itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat ya. Selanjutnya, apa saja syarat sah sholat Jumat itu? Syarat sah sholat Jumat yang pertama dikerjakan pada waktu zuhur. Yang kedua dikerjakan secara berjamaah. Yang ketiga didahului 2 khutbah. Yang keempat dikerjakan di permukiman. Ya, dikerjakan pada waktu zuhur. Ya, itu misalkan tadi lagi bekerja, ya dengar waktu datangnya sholat Jumat langsung ya berhenti dulu bekerjanya. Yang kedua dikerjakan secara berjamaah. Maksudnya bagaimana? Ya, itu kalau berjamaah berarti lebih dari 2 ya. Biasanya kalau di melaksanakan sholat Jumat itu berjamaah di masjid. Di kampung biasanya kan ada 2 masjid atau 1 masjid ya. Nah, itu dikerjakan bersama-sama, berjamaah. Yang ketiga didahului 2 khutbah. Yang keempat dikerjakan di permukiman. Ya, tadi di desa yaitu di permukiman.
itu kan ada masjid, itu kan setiap hari Jumat itu akan melaksanakan sholat Jumat. Ya. Selanjutnya, bagaimanakah tata cara sholat Jumat itu? Ya. Tata cara sholat Jumat yang pertama adalah menyegerakan pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Ya, yang lagi sibuk jualan, yang lagi sibuk di sawah, ya, yang lagi berkebun, ya, ketika waktunya datang sholat Jumat itu segera ditinggalkan. Itu tadi eh, sudah dijelaskan, yaitu pada dalam surah Al-Jumu'ah. Ya. Nah, yang kedua, masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan berdoa. Ya, itu tata cara sholat Jumat. Yang ketiga, menjaga kebersihan masjid dan tidak berdiam diri bagi orang yang sedang junub dan haid. Ya, orang yang lagi junub, lagi haid itu tidak diperkenan berdiam diri di masjid. Yang keempat, dianjurkan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, ketika baru masuk ke masjid, ya, sebelum duduk, kita dianjurkan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Yang kelima, muazin mengumandangkan azan ketika memasuki waktu zuhur. Nah, yang keenam, khotib menyampaikan khutbah. Nah, dalam khutbah, ketika khotib menyampaikan khutbah, ya, nah jamaah diharapkan tidak ada yang ngobrol, ya, tidak ada yang bercanda. Terus apa lagi? Ya, nah lebih baik mendengarkan, ya, tidak ketika khotib menyampaikan khutbah, ya, tidak boleh ada yang bercanda, ngobrol, terus senyum sendiri, ya, nah terus yang lainnya, ya. Nah, yang ketujuh, muazin mengumandangkan iqomah ketika khutbah kedua selesai. Ya. Yang kedelapan, sholat Jumat 2 rakaat dilaksanakan secara berjamaah, dipimpin oleh seorang imam. Dan yang kesembilan, berzikir dan berdoa setelah selesai sholat Jumat. Selanjutnya, apa saja sunnah-sunnah sholat Jumat? Sunnah-sunnah sholat Jumat yang pertama yaitu mandi sebelum sholat Jumat. Ya, yang misalkan tadinya habis dari sawah, berkebun, berjualan, ya, itu bajunya basah, kena keringat, ya, itu sunnah untuk mandi, ya, sebelum melaksanakan sholat Jumat, ya. Nah, yang kedua, memakai pakaian terbaik, terutama warna putih, ya. Kenapa? Kalau misalkan pakaiannya ada tulisannya, ya, apa sarungnya ada mereknya, itu akan mengganggu shop yang belakangnya, ya, akan mengganggu shop yang belakangnya. Ketika melaksanakan sholat, itu akan mengganggu, ya. Misalkan lagi khusyuk, pas lihat ke depan ada tulisannya, itu dapat mengganggu shaf atau makmum yang belakangnya. Makanya di sini sunnah-sunnah sholat Jumat yaitu memakai pakaian terbaik terutama warna putih. Ya. Yang ketiga, memakai wangi-wangian, itu termasuk sunnah dalam sholat Jumat. Ya, wangi-wangian di sini misalkan parfum, ya, terus tapi yang tidak pakai yang mengandung alkohol, yang tidak parfum yang tidak mengandung alkohol. Ada kan parfum yang semprotan, ya. Nah, itu ada yang mengandung alkohol, itu ada, ya. Itu parfum yang tidak disunahkan dalam sholat Jumat, ya. Nah, yang keempat, memotong kuku, ya, memotong kuku yang kukunya panjang, kukunya hitam, ya. Ketika akan melaksanakan sholat Jumat itu wajib hukumnya sunnah untuk memotong kuku, ya.
Nah, untuk memotong kuku. Yang kelima, memperbanyak doa, ya, memperbanyak sholawat, ya. Nah, itu sunah-sunah sholat Jumat, ya. Yang keenam, mengambil jalan yang berbeda, ya, ketika berangkat dan ketika pulang, ya. Dari situ yang selanjutnya, ya, ya, tadi yaitu keutamaan sholat Jumat. Apa saja keutamaan sholat Jumat? Ya, keutamaan sholat Jumat, ya, yang pertama adalah ibadah sholat Jumat bisa menjadikan berkumpulnya umat muslim, ya, sarana silaturahmi yang tadinya sibuk di kebun, di sawah, bisa bertemu di masjid, ya, ketika melaksanakan sholat Jumat, ya. Nah, yang kedua, datang lebih awal ke masjid untuk melakukan sholat Jumat, pahalanya itu lebih besar, ya, daripada yang datangnya terakhir, ya, ketika azan, ketika datang khutbah baru datang, ya. Nah, tapi yang pahalanya paling besar tadi datang lebih awal ke masjid untuk melakukan sholat Jumat, pahalanya itu lebih besar. Nah, yang ketiga, setiap langkah menuju ke masjid mendapat pahala, ya. Ada yang naik sepeda, ada yang naik motor. Nah, itu yang dihitungkan apa? Langkahnya, ya. Misalkan langkahnya jauh, ya, rumahnya jauh, itu akan mendapat pahala, ya, dari setiap langkah menuju ke masjid, ya. Beda sama orang yang naik motor, ya, dekat ke masjid berangkatnya naik motor, itu yang dihitung adalah langkah, ya, itu akan mendapatkan pahala. Yang keempat, sebagai penghapus dosa hingga Jumat berikutnya, ya. Keutamaan sholat Jumat itu menghapus dosa hingga Jumat berikutnya, ya. Misalkan Jumat sekarang berangkat sholat Jumat, ya, Sabtu, Minggu, Senin, ya, sampai datang hari Jumat selanjutnya itu sebagai penghapus dosa hingga Jumat berikutnya, ya. Yang kelima, ada waktu mustajab di dalam hari Jumat, ya. Nah, yang keenam, dapat pahala besar dan masuk surga insya Allah. Amin. Nah, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Nah, apabila ada kesalahan, tutur kata yang menyinggung, ya, mohon maaf. Demikian saja, ya, Pak Guru akhiri, ya, kita ucapkan bersama-sama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Pak Guru akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wal amku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.